Kalau orang bilang mah lapok ya, yang si perempuan-perempuan itu kan adanya di lapok tuh. Gue bilang, gue nyari teman gue nih di sini. Wah, ini fotonya, gue bilang gitu. Dari dermaga udah dibopong kayak mayat bang. Ya gue mah teman gue nih yang si B ini udah bilang innalillahi, udah bilang begitu. Kira mah mati bang. Ya pikiran gue berdua juga udah mati nih. Gue telepon teman gue yang masih di rumah kan, men, si Dimas men, gue bilang gitu kan. Kenapa si Dimas? Dibopong pakai keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Bang Widi, ya Bang ya. Waduh, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap. Oke. Tia nih, Bang Widi pakai hoodie-ku nih Tia. Masuk lagi Tia ya. Endorse man. Iya, hoodie-ku sini lagi lah ya. Ya nih. Sekarang ini lagi sibuk apa nih Bang? Gue sibuk ya di rumah aja sih ya. Gue sibuk di rumah ya, mungkin karena gue kerjanya juga di rumah gitu kan. Ya mungkin ya udah di rumah aja kan, di rumah aja. Dan ternyata teman-teman semua ini merupakan salah satu tim YouTube-nya dari tentang mereka gitu. Kalau teman-teman semua yang pernah ngeliat itu ada pengalamannya Bang siapa? Bang Febri itu yang ketika saat itu jadi satpam ya. Itu dia house-nya tuh, Bang Febri. Nah, Bang Widi ini di belakang kameranya nih. Oke, jadi teman-teman semua habis nonton video ini langsung aja tuh mampir ke YouTube-nya Bang Widi, yaitu salah satunya adalah timnya dari tentang mereka. Itu juga podcastin tentang horor juga. Horor juga. Oke. Bang, pada video kali ini Bang, Abang ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana, Bang? Itu kejadian di Ujung Genteng, Bang, Jawa Barat. Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya. Itu lagi dalam rangka apa Bang kesana-sana Bang? Itu lagi rangka emang anak-anak lagi liburan. Oh liburan? Lagi liburan persis banget, lagi selesai UTS malah. Refresh otak lah, healing lah kalau jalan-jalan lah gitu jalan-jalan lah. Oh di ujung genteng itu. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi Bang, inti cerita itu Bang saat jalan-jalan ke Sukabumi itu ngalamin kejadian apa itu Bang? Teman gue hilang Bang. Hilang, keseret. Oh, keseret ombak. Itu hilang atau emang? Hilang, cuman ketemu Bang. Ketemu. Tapi keadaan dengan ya selamat kah? Selamat. Alhamdulillah selamat. Oke, mungkin ini pasti ada penyebabnya dan pasti juga teman-teman semua insya Allah di balik cerita nanti Bang Widi ini memberikan kita semua pelajaran ya Bang ya. Iya, misalkan teman-teman mau jalan-jalan mungkin apalagi ke laut ya ke laut, gitu kan. Terutama ke laut soalnya di laut nih ya. Laut nih, persis banget gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ceritanya Bang ya. Teman-teman semua udah pada nyiapin kopinya nih Bang. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Ini cerita di tahun 2014 silam. Emang itu keadaan lagi selesai UTS, ngumpul-ngumpul nih teman-teman gue. Ngomong di warkop kan gitu ngomong. Gue pengen healing nih, dia bilang gitu kan. Gue pengen refresh otak karena ini UTS banyak banget tugas-tugasnya, ya gitu kan. Ngobrol nih rame-rame. Ada yang gue nyeletuk nih, karena memang di ujung genteng itu gue punya rumah juga kebetulan. Di sana gue punya rumah. Cuman kalau gue, nih anak-anaknya ngobrol gitu. Cuman gue nggak bisa memastikan ya. Gue bilang gitu nih, karena di situ tuh banyak ibarat kata masih ada hewan-hewan liar. Gue bilang gitu kan. Lu pada mau nggak? Ya nggak apa-apa. Di sana kan juga masih ada penginapan nih. Liburannya itu 2 minggu lebih. Oh 2 minggu. 2 minggu lebih. Buset. Terus lah kita bablasin aja, kenapa enggak gitu kan. Okay. Oh boleh lah. Iya, kalau gue bilang gitu kan. Oke, kalau lu mau 2 minggu nggak apa-apa. Jadi kalau seminggunya kita penginapan, seminggu lagi tempat gue bilang gitu kan. Oke nih ya, dari sana kita udah deal, berselang 3 hari berangkat nih, gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, mau pakai mobil siapa. Yang tadinya rame nih, mau ngikutin ya tadinya 10 orang, jadi tinggal berlima, termasuk gua. Tapi ada 1 orang yang bisa dibilang nih orangnya peka. Cuman memang keadaan lagi sakit. Cuman kekeh tetap ikut. Ini nih, gua bilang. Gua anak-anak sih udah ngomong gitu ya. Gua pengen ikut tapi badan gua lagi nggak enak badan. Awalnya begitu. Memang pas UTS itu memang dia udah nggak enak deh badannya dia, gitu kan. Masih tetap kekeh ikut. Nggak apa-apa deh, yang penting gue tidur nih di mobil, yang penting gue ikut jalan sama lulu orang, gue nggak mau ketinggalan gitu kan. Singkat ceritanya, berangkat nih pokoknya perjalanan dari Jakarta ke ujung genteng itu, kalau kita ngeliat dari map sekarang itu kan 5 jam, cuman kita udah nyampe sana itu 10 jam. 10 jam bang? 10 jam. Itu udah berhenti ya, udah sama-sama berhenti. Iya. Kalau misalkan kita bablasin itu 7 jam setengah. Beda memang kan kalau untuk ujung genteng itu melewati 3 gunung bang, lika-likunya. Oke lah, lu masih pada mau nih, gue bilang gitu kan. Yang bisa mobil waktu itu gue doang, keadaan waktu itu kan. Ya udah Wit, berangkat nih 11:30 aja. Kita udah prepare di satu rumah, selesai kita berangkat. Dalam perjalanan itu awalnya nggak kenapa-napa bang. Sampai kita udah keluar dari Ciawi, bukan Ciawi, Cibadak, udah nyampe Cibadak, itu jalanan udah mulai sepi penduduk kan, karena kan kiri kanan udah hutan, emang lika-likunya mantep banget itu daerah sana, kayak Asroban lah kalau bisa dibilang. Itu keadaan gua jalan yang pertama kali, ini teman gue yang sakit nih, udah wanti-wanti. Itu pada posisi duduknya persis nih, gua lagi nyetir, dia di belakangnya kan. Jadi kalau dia tinggal ini doang dah, tinggal nyolek gua. Dia ngomong, Wit pelan-pelan, nggak enak main di belakang, kata dia gitu awalnya. Tapi gua bilang keadaan jalannya emang kayak begini, nggak rata, nggak bagus. Gua bilang, gua udah pelan ini, gua bilang gitu. Ya udah lebih pelan lagi, kata dia gitu. Guanya nggak ngedengerin nih awalnya. Karena gue kan keburu, memang gue pengen cepet sampai biar lu nggak pada sakit nih badan gitu kan. Sepanjang perjalanan udah ngelewatin Cibadak itu 1/3 jalan. Udah masuk hutan sih ya, tiba-tiba hujan deras. Keadaan malam, hujan deras. Gue nggak bisa ngelihat karena gue pakai kacamata juga kan. Gue melimpir dulu nih ke musola. Gue bilang sama anak-anak, men, gue melimpir dulu ya. Mata gue nggak bisa nih. Kalau misalnya hujan lebat, ban mobil juga nih pasti licin lah. Gue bilang gitu. Sembari nunggu, sembari lu ada yang kencing lah, ini biasa gitu kan. Temen gue yang lagi sakitnya di belakang ngomong, Wit, badan gue makin nggak enak, kata dia gitu. Kenapa emang? Bukan sakit cuman ya, kayak ada yang diremes, katanya dia. Lehernya dia di belakang tengkuk nih, kayak ada yang megang gitu. Cepetan jalan deh, tar dulu. Nih teman si, ya gue sebut aja Dimas lah namanya ya kan. Ini si Dimas masih kencing, tar dulu ya, nungguin dia doang 1 orang nih.
iya buruan, guanya udah nggak kuat kata dia gitu. Awalnya kan si Dimas masuk, dan si Dimas ini ngelihat yang temen gue yang sakit ini tuh, wait jangan didekat gitu, dia bilang ada tangan. Jadi tuh si Dimas ini ngeliat tangannya gede gitu, tangannya doang kayak oke. kayak gitu tuh Di bagian tengkuk. ini, bagian tengkuk. Iya, yang tengkuk dia ya. sakit itu Iya, ya. karena gue sakit banget. Ya udah oke, gue langsung jalan ya. Langsung jalan. Buru-buru. Nah, si yang sakit ini gue pindahin. Lu di depan aja sama gue, begituin kan. Depan sembari jalan tuh udah di switch gitu kan. Switch pada jalan, switch. Debat joknya itu tidur. Ya, gue tidurin. Dah lu tidurannya di sini, gue jalan pelan. Tapi emang kayak keadaan, emang liku terus kan jalurnya dia. Sampai di situ, dia tuh bangun bang. Ini masih di perjalanan ya. Bangun begitu, mata dia mau terbang ke atas, mendelik ke atas gitu kan. Kayaknya nyekek lagi dari sini. Wait berhenti, kok gak kuat kata dia. Lu kenapa sih? Gitu. Kita juga lagi bingung, karena kiri kanan hutan nih, nggak ada buat minta tolong nih. Pas dari yang musola itu memang musola itu sepi bang. Nggak ada penduduk juga, bingungnya di situ kan. Gue berhenti, gue melipirin dulu. Keadaan memang udah di kanan jurang, kiri pembatas jalan, di kiri bawah jadi jurang juga. Gue nggak bisa berhenti di sini. Ini perjalanan jauh. Kalau kita udah pengen ke titik ke Surade, Jampang, itu masih ada 4 jam lagi. Gue bilang gitu. Gue berempat ini parek, ini orang diapain? Ya, coba deh lu baca-bacain dulu. Dibaca-bacain dia malah makin kejang. Temen gue yang si Dimas, ya emang dia kan jebolan santri kan gitu ya. Ya udahlah, cobain dulu. Tenang nih dia. Gue tunggu nih sampai 30 menit dulu. Sebelum gue berangkat lagi kan, sebelum gue jalan lagi. Udah bisa jalan belum? Ntar dulu. Biar enak dulu nih, kata dia gitu. Temen gue. Ya udah enakan gue. Dia jalan deh, pelan-pelan tapinya ya. Itu keadaan masih gerimis nih. Jalan masih kuli-kaliku dengan anak-anak yang pada nggak tahu jalan itu pada muntah lah ya kan, biasa ada tuh kaget perutnya kan. Nah pengen pas masuk udah pengen ke titik yang tadi gue bilang tuh, lu ngerasa nggak sih dari tadi tuh kayak ada yang ngikutin kata dia gitu. Ini yang sakit ini kan emang orang ngerti tuh bang kayak gitu bang. Ya udah dari tadi makanya tuh gue yang tadi gue kejang-kejang kan itu dia pengen masuk terus kata dia gitu. Tapi gue aman gak nih buat jalan, gue bilang gini gitu kan. Nyaman gak? Bisa gak nih gue nyampe? Insya Allah nyampe kata dia. Nyampe, oke. Masa iya sih kampung gue, masa gue kagak bisa nyampe, gue bilang. Itu dalam hati nih bangannya. Ya udahlah, udah jalan lagi, jalan. Sebelum sampai titik Surade, Jampang Surade, itu kan ada pertigaan. Sebelum pertigaan itu, jadi itu masih jalan tuh, masih hutan tuh, naik ke atas. Sebelum tikungan gue inget banget sih tikungan keempat, itu kayak kabut turun bang. Kabutnya bukan nih, kalau misalkan kabut gunung mah, abang tahu sendiri lah ya. Iya. Ini beda bang, kayak bener-bener awan. Itu mobil sampai gue begitu bang. Tebel berarti dong. Tebel banget bang. Dan itu juga langsung seluk gitu tuh, langsung nutupin layar. Bukan nutupin layar, nutupin kaca semua. Itu mobil apa ngepot bang? Pantat udah pengen gini, blek begitu tuh, udah begitu, udah kena parit. Apa gue puter begitu? Gue tanya nih, ini apaan nih? Gue keluar itu awan gini bang. Apa? Diem, naik gitu, naik sendiri. Gitu? Iya, naik sendiri tuh, dia diem begitu. Baru terbang, terus hilang. Baru kelihatan lagi jalanan? Iya, dan itu tebel bang. Ya kalau misalkan karung 3 kali dari karung itulah, itu awannya begitu. Awan tuh jatuh begitu. Gue bilang, ini sanggup nggak nih gue jalan nih? Ini apa kita balik lagi aja? Gue bilang gitu. Ini kayak kagak nggak beres, gue bilang gitu kan. Tanggung udah setengah jalan. Ini kata yang teman gue yang sakit. Gue pengen ngeliat pantai tetap, kata dia gitu kan. Anak-anak juga emang udah pada takut kan. Gue ngeri mati doang nih, jalanan udah begini, kata dia gitu. Yang ya ada pro kontra, pokoknya ribut deh tuh kan di dalam mobil. Jalan aja udah, tanggung tinggal segini. Teman-teman gue ngomong, tinggal berapa lama lagi, Wit? Kalau misalkan kita udah nyampe Jampang, 1,5 jam lagi nyampe, gue bilang gitu kan. Kita nyampe di titik Jampang Surade, berhenti lagi tuh. Lu tenangin pikiran dulu, dan ini anak-anak udah pada ribut kan. Ya 2 kubu nih ceritanya udah nih. Yang gue yang bertiga, dia yang berdua yang pengen pulang gitu kan.
Gue samperin yang berdua nih yang pengen pulang. Tanggung di jalan. Pantai udah kelihatan harumnya, gue bilang gitu kan. Aroma ininya udah kelihatan. Karena kan di Jampang itu kan ada hilir ketemu pantai kan ada juga tuh. Lu lihat di sebelah kiri udah ada terjunnya, gue bilang gitu. Iya, masa ya lu begini mau berantem sih, gue bilang gitu kan. Sampai di situ tuh bilang, yang sakit, lu kalau mau pulang hati-hati. Cuma kalau mau ikut ya ikut aja, dia bilang gitu. Nggak usah pakai marah-marah. Ini gitu gue kesepakatan bersama kan. Dia bilang gitu tuh. Ya udah, gue ikut. Tanggung katanya. Jalan lagi sampai sebelum nyampe gua ke pantainya nih. Itu perjalanan memang masih 1,5 jam kan Bang ya. Dari Sampang Surade ke Jengenteng. Itu jalanan memang udah nggak bagus. Keadaan memang nggak bagus, masih belum dibagusin karena masih batu kali semua tuh kan. Jalannya goncang karena lebih pelan lagi tuh jalan. Si Dimas ngelihat nih. Dari samping ada yang terbang gitu kan. Mungkin nggak dihirauin sama dia gitu ya, terbang biasa kali, mungkin kayak awan biasa lah, embun gitu kan, biasa gitu. Nyampe udah Gapura ujung genteng, masuk nyari penginapan dulu. Itu penginapan itu pas persis banget, namanya itu Cibuaya. Nah, oke. Emang gua udah reservasi kan, reservasi semua, barang turun semua. Ini teman gue yang sakit, gue papah dong. Ini gue papah, ayo, papah. Masukin kamar, yang lain-lain udah ngeliat pantai gitu kan, ya udahlah biasa ada tuh. Itu keadaan pagi, udah pagi itu, keadaan udah pagi, rehat, sehari 2 hari itu masih aman Bang di sana. Pas udah ketiga hari jadi, baru udah mulai muncul. Gue memilih penginapan itu bukan yang buat satu ini, bukan, tapi gue pakai yang family gitu kan. Yeah. Yang ada ruang tamunya gitu, sama ini keadaan ya aman sih, biasa-biasa aja ya. Anak-anak juga pada kan di situ ada turis juga, biasa pada ngobrol. Keadaan pas maghrib persis nih. Ini yang hilang ini teman gue, si Dimas nih Bang namanya. Karena memang di sana tuh masih banyak. Iya, di ujung genteng itu masih banyak ya, ada yang perempuan begitu juga sih ya, kan gue bilang. Mainlah tuh dia sendiri di situ awalnya. Gue nggak tahu nih karena dia hilang nih kemana, awalnya begitu kan. Ya udahlah biasa, paling dia jalan-jalan, pikiran anak-anak ngomong begitu kan. Kita lagi ngumpul biasa, yang sakit tetap aja rebahan gitu. Kita lagi ngobrol gitu, ngobrol nih sambil nonton TV, lampu tau-tau mati Bang. Tuh. Karena memang di sana itu masih pakai genset. Di saat mati itu banyak mata Bang di ruangan. Kita baru ngeliatin kita gitu kan, anjing pada lari semua, udah keluar gitu kan. Keluar, yang sakit nih ngomong, gue udah ngelihat dari awal karena itu banyak, kata dia gitu. Terus mau gimana? Masa ya kita bikin masih diliatin juga, gue bilang gitu kan. Udahlah, mau ke rumah gue apa enggak? Begituin nih. Gue nya nggak enak. Dia bilang gitu nih sama anak-anak, ntar dulu lah, baru 3 hari. Karena itu rencana di awal dia kan kita 2 minggu, seminggu di sini dulu, kata dia gitu. Lu mau pindah apa gimana? Enggak lah, paling itu cuman asumsinya anak-anak nih. Ya udahlah, biasa gitu kan ya. Mungkin sama matanya kita pada salah, nyala lagi kan genset nyala, masuk nih. Awalnya gua masuk nih. Gua masuk, nyara apa-apa. Mau masuk nggak? Begitu aja pengecut, ini namanya anak muda gitu ya. Lu aja pengecut, enggak. Gue masih takut. Ya udah, benar ya. Ya udah gue masuk nih. Sama yang sakit nih gue, ya udah gue masuk aja, kita masuk. Udah nggak ada apa-apa, kata dia gitu. Masuk. Kayaknya nggak ada yang nggak beres nih. Teman kita satu, kata dia gitu. Lu taunya dari mana? Kalau kita ibarat kata nih, kita datang rame-rame, kita pada tahu semua kegiatannya gitu kan. Lu lihat Dimas kemana? Kata dia gitu. Si Dimas, iya juga, di mana Dimas ya? Kata dia gitu tuh. Gue mikir sama anak-anak nih. Masuk satu, Dimas mana dah? Gak ada. Dan teman gue satunya lagi masuk, nyariin Dimas juga. Dimas nggak ada. Yaudah coba gue cari deh. Gue ngomong terus sama si Mamang, gue bilang gitu kan. Anak-anak masih pada dalam, gue nyari sendiri. Sembari memang gue pengen pulang ke rumah dulu, gitu kan. Pas gue lihat, sialan gitu maksud gue. Apa tuh Bang? Dia masih main perempuan, gitu awalnya. Gue panggil dong si Dimas. Mas,
panggil nih, nyamperin dia ngomong, Wit, di sini ada dermaga ya? Ada, gue bilang gitu. Ada mercusuar juga? Ada, gue bilang gitu. Bekas-bekas Belanda dulu, gue bilang. Tapi adanya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Kalau ini kan kita dekat sama penangkaran penyu, gue bilang gitu. Kalau ada dermaga tuh adanya di sebelah kiri, cuman adanya rada tengah, gue bilang gitu. Ini kan di pasir birunya, gue bilang gitu kan. Gue pengen ke sono besok. Sama siapa? Nih, sama dia. Kata dia gitu, sama perempuan. Gue ngomong, lu kalau mau ke sono sama gue aja. Kalau nggak sama anak-anak, jangan sama orang mari. Gue bilang gitu kan. Gue udah wanti-wanti nih awalnya. Enggak, gue sama dia aja. Besok jam 9, kata dia gitu. Lu benar? Ya gue sih terserah lu ya. Gue nggak mau ngambil resiko nih. Kalau lu kenapa-napa, gue bilang gitu. Ya udah, gue mau pulang dulu. Bilang gitu. Nggak jauh emang dari tempat pantai itu sama rumah gue kan gitu ya. Sembari di perjalanan itu gue mikir, ini anak gue takutnya kenapa-napa gitu kan. Nyokap ada di rumah tuh, kebetulan memang ada dan itu gue nggak tahu kalau dia ada di sana. Nyokap ada di situ. Gue nyampe, gue kaget kan. Gue nyampe rumah itu, gue kaget lah, ada nyokap. Dan nyokap ngomong, sama siapa? Berlima. Kenapa nggak nginep di mari? Kenapa harus di hotel? Di kamar banyak digituin. Anak-anak pengennya di situ, biar lebih dekat katanya begitu kan. Pulang kemari aja kata dia gitu. Di sana itu lagi anggar. Nah, kalau orang dulu bilang lagi anggar karena memang sebutan anggarnya tuh air pasangnya nggak menentu. Kan terkenal begitu, punya genteng. Tapi ya nggak bisa. Udah situ udah reservasi seminggu, dibilang gitu kan. Bawa pulang. Takutnya kenapa-napa. Kan kalau nyokap bilang kan bunda gitu ya. Bunda takutnya teman-teman kamu tuh pada hilang, kata dia gitu. Ya udah nanti pulang di kesana kabarin gitu kan. Lah di sini bunda sama siapa? Emang keadaan itu emak gue doang sendiri. Itu rumah keadaan kunci gue yang pegang loh. Kunci gue yang pegang nih, nyokap gue ada di sini, dia sendirian. Tahu udah ada di bangku aja. Gue cuma ngecek rumah kan, lampu udah pada nyala. Oke lah, gue balik lagi, gue ngomong emang sakit dulu nih. Sampai di situ, Wit, muka lu kenapa begitu? Enggak apa-apa, nyokap ada di rumah. Ah serius lo? Bunda di rumah? Ya kenapa kagak di sono? Rumah mampir dulu, kata gitu. Kalian kalau orangnya kan tahu banget nih, adab gitu ya orangnya. Ngapa kita langsung lewatin? Ya gue juga nggak tahu ada di sana. Biasanya juga nelpon. Ya udah yuk, panggil anak-anak semua. Bilang gitu kan, anak-anak semua panggil. Dan si Dimas emang kebetulan udah ada gitu kan. Nah sembari di perjalanan gue pengen ke rumah gue tuh, ke desanya gue ngomong nih sama anak-anak. Nyokap ngomongnya pengennya nih nginepnya di ini aja, di rumah, jangan di situ, lagi angker tempatnya. Gue sih ngomong apa adanya gitu ya. Angker gimana sih, orang tenang-tenang aja sih. Ya lu nih, bagi lu nih. Gue masih percaya sama omongan orang tua tuh kayak. Gue masih percaya lah tuh ke orang begitu-begituan. Karena gue juga tahu sendiri gue mau lahir di situ kan. Yeah. Ya terserah lu sih. Gue sih mau nyaranin. Kalau lu kok pengen hidup lu enak nih, nggak ada gangguan apapun itu, ikutin aja dari orang tua. Gue bilang gitu kan. Nah yang temen gue yang sakit ini ngomong, udah ikutin aja. Maunya gimana? Yang penting kita ketemu dulu nih sama nyokapnya. Nyokapnya si Widi kata dia gitu. Nyampe di rumah, nyokap gue nggak ada. Nyokap lu mana, Wid? Enggak. Lah tadi di mari. Gue bilang gitu dong. Kunci memang ada di gue. Tadi nyokap gue ada. Gue bilang gitu kan. Oh lagi main kali ke bawah. Gue bilang pikiran gitu. Gue kunci dibuka lah. Kunci gue buka. Ini kamar banyak nih. Kenapa nggak di sini aja? Ya bener juga apa kata nyokap gue. Gue mikirnya begitu ya. Ngurangin kos, gue bilang gitu awalnya. Lu makan di sini apaan aja ada. Kebun gue banyak, gue kata gitu kan. Lu tinggal memetik mau duren dah, terserah gitu kan. Ya juga ya, kenapa kagak dari awal, dia bilang gitu. Mau gimana, reservasi mau lu tinggal apa gimana nih. Lu ngomong lagi gitu, gue bilang gitu kan. Gue ngomong nih sama Dimas, Mas lu bisa kesana nggak? Lu kembali bawa lu sama gue, kita ambil barang-barang, kita langsung ke rumah nih, gue bilang gitu kan. Ya udah deh kalau main kayak gitu, tapi lu anterin gua ya, kata dia gitu nih. Dia udah pesen sama dia kan. Dianya ke gua. Besok jam 9 anterin gua ya, kata dia gitu.
Ya udah, yang penting kita ke sana dulu. Kita ambil duit sisanya berapa deh, pokoknya barang masuk ke sini aja. Kagak enak, ada nyokap gue udah nungguin, kamu bilang awal begitu. Gue balik lagi, nih teman gue yang bertiga masih di sini, masih di rumah. Gue berdua, kok pengen apa, ngambil barang-barang. Sembari nih si Dimas turun ngabarin yang sang perempuan itu, nih kan, ya gue ngambil nih barang-barang nih. Selesai reservasi ke resepsionisnya, ngobrol mau check out gitu kan, mau check out semua udah beres. Udah belum lu ngomong ya mas? Udah wait, jam 9. Jadi jam 9 katanya sih lebih cepet, setengah 8 aja lah kata dia gitu pagi. Ya udah oke. Nyampe di rumah ngobrol nih biasa gitu, ngobrol biasa. Enak ya, lu kenapa nggak dari awal aja kalau punya rumah kayak begini? Rumahnya sih enggak ya lebar doang gitu ya, cuman pintu ada 8 lah, kamar tidur 8, kamar mandi 1. Cuman kamar mandinya ini nih masih pakai timbangan. Iya, cuman tuh timbangannya nggak di luar bang, di dalam. Teman gue nih yang sakit, gue pengen kamar mandi, ya udah gue anterin ya. Airnya mana Wit? Gue nimba dulu, gue bilang gue bisa gitu, gue nimba dulu nih. Set nimba, iya, gue buka timbangan. Gue buka tuh tutupan timbangannya, pakai timbang kerek, sambil ngobrol kan begitu. Lu mau mandi apa mau kencing? Sekalian aja mandi dah. Pada mandi kan. Karena ada kalau dulu tuh. Jadi pas buat tempat tindinya tuh gede kan gitu ya, besar tuh, cukup lah buat 10 orang tuh. Ya udah gue sekalian ini nih, bantuin gue tapi ya. Ada nih teman gue nih yang bilang, jadi gue bantuin sekalian Wit. Iya. Jadi timbangan itu ada 2 gue bang, gitu tuh. Bukan 1, bukan single. Iya. Lubang gede jadi 2, ya udah 2 aja ayo gitu kan, buat mainan gitu sama dia. Wah enak kayak begini dari dulu ya, kenapa lu kagak dari awal kayak begini? Dia sambil dia begitu tuh bang. Nah teman gue yang lagi sakit kan dia duduk di pintu inian tuh kamar mandi. Dia ngeliat bang ada perempuan bang, kepala perempuan tuh. Cuman nggak ngeliatin muka bang, jadi cuma setengah doang. Jadi rambut semua gitu, perempuan gitu kan. Nanti turun lagi. Kayak orang ngintip, turun lagi gitu doang. Nah temen gue cuma ngeliat gitu tuh, diam gitu. Mata gue yang salah bang, gimana sih? Wait, kata dia bilang gitu. Apaan? Gue lagi nimba, dia diem apa lu di situ sambil ngerokok? Gue bilang gitu kan. Kagak. Oh no, kata dia gitu. Oh no apaan? Gue nengok lagi kan, nggak ada apa-apa. Gue ngelongok gitu tuh, iniannya sumur. Nggak ada apa-apaan. Lu nggak apaan? Gue bilang gitu kan. Enggak. Udah lanjutin. Gue mau mandi cepetan tapi temenin, kata dia gitu. Ya udahlah selesai gitu kan. Itu masih tuh bang, kelut kayak gitu kayak pelan dia. Gue usap dong, gue usap gitu mukanya. Lu ngeliat apaan? Gue bilang gitu. Enggak. Ya udah buruan. Ya udah nih kalau mau mandi setengah dulu dah, nggak apa-apa. Cukup kok ini buat 5 orang. Ya udah cukup nih. Lu temenin gue ya. Itu pintu kagak apa dia mandi nih temen gue. Setengah buka bang, tapi gue nya di luar. Dia tetap mandi, dia ngebelakangin sumur temannya, dia ngebelakangin sumur, dia mandi. Cuma pas dia mandi tuh rambut tuh, kayak rambutnya pas dia mandi gitu, rambut mau ngelibet cuman nggak nyampe ngelibet gitu. Dia mundur tuh pelan-pelan, ambil anduk gitu tuh. Pas udah ngeliat begitu, mundur pelan-pelan, diketok. Lu masih di situ? Masih? Itu kan ketiga. Lu buka ya, kata dia gitu kan. Ada rambut, kata dia gitu bilangnya. Ada rambut lu? Enggak, beda nih. Aneh-aneh aja lu, gue bilang gitu kan. Udah kagak beres, masih rumah gue sendiri gitu kan. Ini masih rumah gue sendiri nih ya, lu jangan aneh-aneh lu, gue bilang gitu. Ini serius, mau ngelibet nih, kata dia gitu kan. Yaudah, hitungan ketiga lu buka? Ya buka. Gue buka dong, brek begitu. Bener bang, itu. Yang gue lihat ibu berdua, palanya di atas nih. Pala ya kan gue begitu tuh ya. Pala. Jadi palanya di atas nih. Rambutnya udah turun gitu, Bang. Gue tarik kan. Gitu. Sampai jatuh ya, Bang. Itu rambut masih ada. Lu ngapa? Temen gue tuh yang bertiga udah datang. Ngapa? Rambut. Nyokap lu mana sih? Dibilang gitu kan. Nyokap lu mana sih? Kagak balik-balik. Gue juga nggak tahu. Main kali. Ntar dulu dah nih, urusin dulu nih. Gue bilang gitu. Nih rambut banyak. Gue bilang gitu kan. Beresin nih rambut. Rambut dari mana? Selama gue di situ nggak ada kayak begitu-gitu kan awalnya kan.
beresin rambut, bakar tuh di depan halaman kan. Halaman gue cukup luas lah gitu kan. Buat bak buat bikin bakar sampah tuh ada gitu kan. Terus taruh bakar. Lu mau mandi gak? Gue gak mandi dah, kata dia. Anak-anak tuh pada kan bilang, gue gak mandi dah kayak begini. Ya udah, lu telepon mak lu dah, mendingan, kata dia gitu tuh teman-teman gue. Mak lu mana? Kata dia, kan tadi lu bilang ada mak gue, kata dia gitu. Ada mak lu nih. Iya deh, gue telepon. Pas gue banget telepon nih, habis asal gue telepon. Bunda di mana? Loh, Bunda mau kerja. Bunda kerja. Lah, Bunda lagi di Jugenteng ini. Bukan tadi Bunda di rumah. Bunda di sini. Enggak. Orang rencananya bulan depan gue kesana. Dia bilang gitu. Lah berarti yang video lihat siapa? Lah nggak tahu. Emang ngomong apaan? Tadi kan teman-teman Widi disuruh Bunda suruh kemari di sini. Bilang gitu kan. Telepon. Enggak, Bunda nggak kesana. Ya udahlah, oke. Ya udah. Assalamualaikum. Nah, aku tutup tuh. Apaan kata malu? Lama gue lagi kerja. Nah, siapa yang lu lihat? Nggak tahu. Gue bilang gitu kan. Ya gue sih mikirnya ya udahlah nih yang baik dah nih, gue pikir gitu ya. Udah nih yang datang yang baik udah. Udah bismillah aja. Rumah gue bilang gitu. Gue dalam hati ngomong begitu aja udah. Emang keadaan di situ mah masih belum ada TV, belum ada apa, ya udahlah bakar lah gitu kan. Karena kan tempat gue jadi tuh ini rumah bang 400 meter baru ada rumah lagi. Jadi tuh masih luas tuh, masih kebun semua gitu kan. Ya tempatnya enak lah, asri. Dan di situ kan masih ada harimau liar, masih ada di sana tuh. Dulu, sekarang gue juga nggak tahu deh gimana. Kalau udah ngeliat, gue bilang sama anak-anak kalau misalkan ada raungan, diemin aja, gitu kan gue bilang. Emang masih ada? Masih di sini, masih liar. Apa ibarat kata masih dipelihara lah. Buat kampung-kampung sekitar. Oh. Cuman kalau udah lu bunyi panci yang diketok-ketok, kita masuk ya, gue bilang gitu. Itu udah gue wanti-wanti nih sama anak-anak semua. Emang kenapa? Ya udah, lu masuk aja dulu. Pas paginya baru gue jelasin, gue bilang gitu kan. Ngobrol, bakar singkong, anak-anak nih pada bakar singkong, udah ya pokoknya pada malam itu biasa gitu kan ya. Udah pada selesai, api yang dimatiin, gue bilang gitu. Api matiin aja pakai air, ya udah matiin. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, udah api matiin aja. Gue bilang gitu kan. Anak-anak gue lagi beresin di dalam, buat teman-teman gue pada tidur. Tutup pintu, udah di rumah aja, di dalam rumah. Bunyi tuh, teng. Kayak bunyi panci diketok-ketok gitu kan, rame. Lu diem ya. Jangan teriak, gue bilang gitu aja. Lu kalau ngeliat apa, jangan teriak. Gue bakal jelasin lu besok pagi pokoknya. Lu ngeliat apa pokoknya lu diem, gue bilang gitu kan. Serius lu jangan bikin takut. Ini beneran, gue mah. Emang udah kulturnya di sini tuh begitu. Temen gue yang si Dimas ini ngeliat nih bang, kaki panjang, gede, berbulu. Karena kan dia kan rumah gue tuh masih kaca mulu tuh, rumah-rumah dulu tuh kan kaca. Kelihatan tuh dari gorden ini masih kelihatan gitu kan. Dicolek. Oh no, apaan? Lu udah diem. Emang begitu. Terus atau ada orang bilangnya celeng babi liar gitu kan. Masih ada babi juga, Wit. Gue bilang gitu kan. Jangan disebut, gue bilang gitu, jangan disebut. Udah lu apa yang lu lihat, udah diem, gue bilang gitu kan awalnya. Lu mendingan tidur dah. Biar lu gak ngeliat apa-apa. Gue agak bisa tidur, gue penasaran. Ya kalau gue yang tahu begitu ya gue masih biasa gitu ya bang ya. Nah teman gue yang masih sakit ini kan ngomong, Wit, lu pokoknya di deket gue, kata dia gitu. Ya udah ya. Yang lain pada tidur dah mendingan daripada ngeliat yang aneh-aneh. Nih udah ngeliat nih kan. Ini kampung gue begini, gue bilang gitu. Tapi ini rame, Wit. Ini sambil pengen di samping gue kan yang sakitnya masih rebahan aja. Iya, rame banget. Emang iya, rame. Ya lu tahu sendiri dah. Lu bisa ngeliat dah, gue bilang gitu kan. Di Dimas ini kan orangnya recet banget bang. Apa yang dilihat? Gila, Wit. Gue udah nggak bisa nih, kata dia gitu. Udah tidur. Gue pada tidur dah, udah pada tidur. Gue begadang memang. Gue yang jagain lu pada, gue bilang gitu. Sampai di paginya nih,
wait anterin gue, si Dimas nih masih minta anterin gue ketemu yang cewek. Astaga, yaudah ayo, gue anterin. Lu gue tinggal ya, lu gue tinggal, ya lu gue tinggal. Gue balik ngobrol lah pokoknya. Ini dari pagi sampai mau maghrib si Dimas nggak balik nih, gitu kan. Gue tahu inti pantai nggak jauh masalahnya, udah nggak jauh juga wisatanya juga nggak banyak bang, kan gitu ya. Penangkaran Penyu, Pasir Biru, Pasir Putih, dermaga, mercusuar, gue bilang gitu kan. Nggak lama nih, gue bilang gitu kan. Di telepon nggak bisa, gue bilang gitu kan. Gue yang bertanggung jawab di situ. Gue ngomong sama teman gue nih satunya lagi nih, ya si B lah, gue bilang gitu kan. Men ikut gue yuk, kita samperin si Dimas. Kalau orang bilang mah Lapo ya, yang si perempuan itu kan adanya di Lapo tuh. Gue bilang, gue nyari teman gue nih di sini. Gue pakai bahasa Sunda nyariin teman gue. Nih fotonya, gue bilang gitu. Oh, ayah mang di situ, kata dia. Dia tadi cuma ada di dermaga sama si Neng ini, kata dia. Ya udahlah, gue dermaga nggak jauh kan tuh dari Lapo itu jalan ke dermaga. Dermaga itu kebelah bang, emang dari dulu udah kebelah. Jadi tuh dia ada aja di ujung sendirian, dia berdiri. Itu pas keadaan maghrib. Gue bilang sama teman gue nih kan, lu tunggu sini ya, gue aja yang sono, gue bilang gitu. Gue panggil, Dim, kemari. Enggak, tar dulu. Di sini enak, banyak dayang, kata dia gitu kan. Dia teriak begitu bang. Itu keadaan ombak lagi pasang gede bang. Kadang kan ujung genteng ya begitu dah. Prosok banget. Ini dermaga. Ini udah pasti dalam bang, dermaga tuh. Cuma di sininya memang surut ya. Dia adanya di ujung. Dia lagi berdiri di situ. Di sini banyak dayang. Gila lu. Udah deh pulang, gue bilang gitu kan. Itu kita bawa ke dermaga itu emang rada sulit ya bang ya. Karena emang dermaga lama, peninggalan Belanda yang udah pada hancur bang. Jadi gue tuh kalau pengen jalan ke dermaga itu lewat pinggir bang, nggak lewat dari atas dia, ke pinggir. Baru kita ke sana tuh. Yang putus dulu, putus karena ada gedeburan ombak. Kalau udah selesai itu keadaan lagi pasang kan, tuh air masih kenceng bang. Nunggu surutnya itu baru gue bisa loncat gitu. Ya bisa loncat sih, memang bisa loncat gitu. Cuman memang ekstrim lah. Kadang lagi angin kencang juga kan. Gue loncat, gue tarik. Udah ayo pulang, gue bilang gitu. Pulang. Dia masih tetap mau pulang. Gue masih mau di mari, wit. Di sini enak katanya. Lu udah gila, ayo pulang. Udah maghrib, gue bilang gitu kan. Maghrib. Gue tarik nih. Nyampe mobil. Dia nyampe mobil nggak ada bang. Jadi ibarat kata udah gue tarik nih ya. Ayo kita masuk dah mobil. Yang namanya si B nih, lu jagain deh nih orang, gue bilang gitu kan. Gue mau ngomong dulu nih sama yang bapaknya si Teteh, gue bilang gitu kan. Makasih, gue bilang gitu kan. Gue bilang makasih. Selesai. Lah, si Dimas mana? Keluar lagi, wit. Kemana? Nggak tahu gue. Gue cari nih berdua. Gue nyari. Ya udah deh, cari dulu dah. Ini kalau misalkan hilang udah bahaya, gue bilang gitu kan. Gue telusurin, gue lihat lagi di dermaga. Di dermaga nggak ada. Gue ke kanan, di resort nggak ada juga. Pokoknya kelihatan kalau kita itu pasti ada resort gitu. Di sebelah kiri itu mercusuar, cuman memang harus ngelewatin hutan dulu, ya kan. Jadi gue berpikiran nggak bakal kesana nih orang gitu kan. Gue telepon dulu dong sama yang di rumah. Men, si Dimas nggak ada nih. Gue juga udah minta tolong kan sama warga sekitar situ. Iya tadi tuh pas maghrib, gue ceritain yang sama warga yang di situ pakai bahasa Sunda juga kan. Tanya di dermaga sih sebelah pas maghrib. Udah saya tuh ajak pulang, udah baru masuk tapi itu tuh hilang, pergi lagi. Gue jelasin semuanya. Oh gitu ya udah tuh dicari nih. Sama yang ada di Lapo itu, sampai Isa nggak ketemu kan. Ada orang Lapo bilang, coba ke Pasir Putih, katanya gitu. Pasir Putih.
Lah gue berpikir Pasir Putih dari dermaga ke Pasir Putih itu lumayan jauh bang, ada 2,5 kiloan. Nah gue pikir juga di situ ada mercusuar. Gue nggak bisa sendiri ke sana, Mang, sama Mamang aja deh, yuk minta anterin. Nah sama teman saya bertiga, dia ngajak temennya juga, ya udah sama ini ya, kata dia gitu, berempat. Gue bawa mobil ke Pasir Putih, temen gue yang si Dimas ini duduk sila di bawah persis banget mercusuar bang, mulutnya banyak bunga, tangannya begini nih, tapi matanya mendelik ke atas. Gue bilang, Mang, itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Tarik sama dia kan, ditarik, tato ngilang. Mang, itu kenapa? Temen gue bilang gitu. Temen gue kenapa? Main sama siapa? Kata dia gitu kan. Perempuan yang mana? Yang ada di Lapo, gue bilang gitu kan. Sebelumnya dikenalan sama di Lapo. Yang mama ini ngomong, perempuannya yang model kayak gimana? Bajunya apa? Dia bilang gitu. Bawahannya mah putih, tapi pakai kebaya, kata dia gitu. Kebaya putih kayak abang gitu kan, cuman warnanya gitu. Dan dia juga ngomongnya sinden. Tunggu di musola, kata dia gitu. Biar amang orang asli situnya yang nyari, kata dia gitu kan. Bener Bang? Masih ketemu? Kalau misalkan masih mah, ini masih ada, kata dia gitu. Ini mah masih ada, kata dia. Gue nggak ngerti ya maksudnya masih ada tuh apa. Ya gue percaya aja sama nih Mamang kan. Ya Mang, ya udah tolong orangnya, kalau gue bilang gitu. Ya. Gue kira nih dari dermaga udah dibopong kayak mayat Bang. Ya gue mah, teman gue nih yang si B ini udah bilang innalillahi, udah bilang begitu, dikira mah mati Bang. Ya pikiran gue berdua juga udah mati nih. Gue telepon teman gue yang masih di rumah kan, men, si Dimas men, gue bilang gitu kan. Kenapa si Dimas? Dibopong pakai keranda, dibilang gitu. Hah, dibopong pakai keranda? Iya, dibopong pakai keranda. Ntar pokoknya nanti gue kabarin, gue bilang gitu ya. Gue kabarin lagi, gue matiin. Nggak taunya itu ritual orang situ buat manggil itu jasad itu biar bisa balik lagi Bang. Pas udah nyampe, iya, teman maneh, kata dia gitu kan. Temen lu nih, alhamdulillah masih ada di Pasir Putih pojok, ya di belakang mercusuar, kata dia gitu. Lah Mang, tadi kan hilang Mang, kita ngeliat sendiri kan tadi hilang tuh, kita udah puterin kok ada di situ, gue bilang gitu. Gue masih rasa penasaran kan, namanya anak muda, orang yang udah niatnya udah jelek nih, udah pokoknya udah masuk ke situ buat niatnya ke ujung genteng, niatnya udah jelek, pasti begitu Mang, kata dia gitu. Digangguinnya begitu. Ini untung masih hidup gitu maksudnya. Dulu mah orang Pangandaran udah hilang, kata dia gitu. Ini gimana nih cara dia bisa bangun? Gue nggak ngerti kan. Gue kalau di situ dokter mah nggak ada Bang. Orangnya nggak tua banget ya, kayak bawa-bawa biasa lah, seumuran 51-an lah yang bisa gitu kan. Kayak orang kesirep, cuman kata dia nih, ini mah arwahnya lagi main di situ tuh, kata dia bilang gitu, di dermaga. Jasad mah di sini, katanya gitu. Kata dia pakai bacaan-bacaannya dia lah kan ya. Bangun. Lu kenapa? Aku pada ngeliatin gue, sini rame banget, ada apaan? Lu nggak tahu apa-apa, gue bilang gitu. Pas dia bangun tuh, pokoknya si bapak-bapak cuma bilang, balik siap, kata dia gitu. Balik, bangun dengan keadaan dibilang linglung, nggak linglung, cuman ada apa sih gitu loh. Udah pas dia awal datang itu udah kesirap dulu, nggak bilang begitu ya. Ada apaan sih? Lah, rame banget ini orang, ada apa? Lu nggak tahu apa-apa, gue bilang gitu kan. Sama si B juga ngomong, lu nggak ngeliat perempuan? Ya udah deh nih teman-teman lu udah pada balik nih ya. Nih teman-teman lu yang di rumah nih udah pada nungguin lu, gue bilang gitu. Udah pulang balik, ayo kita balik. Gue ngomong sama bapak bilang gitu, Pak makasih. Gue bilang makasih gitu, selesai semua, mau pulang.
diceritain tuh semuanya kejadiannya nih, lu kenapa gitu kan sama anak-anak nih, lu begini, lu ketemu perempuan dari kemarin tuh lu udah ngebet banget pengen ketemu sama perempuan itu di jam 9 katanya pindah di 7:30 gue bilang gitu. Udah nih dari situ lu nggak ada nih, lu ngilang kemana, gue nya panik nih, gue bilang gitu kan. Demi Allah wait kata dia gitu, sampai ngomong Tuhan kan dia bilang. Yang ada di otak gue itu pas udah bayar tiket, pas udah nyampe, udah di situ gue tidur. Gue nggak ingat apa-apa lagi, gue nggak ingat kata dia gitu. Gue nggak ingat apa-apa lagi. Ini aja gue baru tahu kalau ini rumah lu kata dia gitu. Jadi lu nggak ingat apa-apa nih? Enggak, gue nggak ingat apa-apa. Gue juga main, gue nggak tahu. Gue tahu tempatnya bagus begini, gue juga nggak tahu. Karena pas gue dari udah pintu itu gue tidur. Lu gue pas gue bangun tahu udah banyak orang rame kata gitu. Oh ya udah, iya. Dan nih nggak tahu apa-apa. Nah, gue bilang nih sama teman gue berempat nih, sama yang sakit juga bilang, udah tutup aja daripada yang ini. Nah, kita berapa bulan baru kita jelasin deh gitu aja. Udah ya, nggak berarti lu nggak tahu kan nih ceritanya. Pokoknya lu tidur aja, selesai nih ya. Jadi pas lu ngelihat perempuan, tapi lu masih ingat, gue bilang gitu. Pas kita di perjalanan nih, pas sebelum jalan yang tadi itu kan, iya, gue ngelihat perempuan itu terbang kata dia gitu kan. Cuma gue nggak ganggu heroin. Udah gitu doang. Nah pas gue udah masuk pintu ujung genteng, udah gue tidur kan di situ. Selesai. Gue nggak inget apa-apa lagi. Oh ya. Udah nih ya, ini udah janggal nih, kita pulang aja, gue bilang gitu kan. Pulang aja ya. Ini gue ngomong nih sama nyokap gue mau pulang. Ya udah, iya. Belum beberes semua, besok anak pulang, Bang. Jadi gitu Bang ceritanya. Nah, jadi kayak gitu tuh ya. Cerita dari Bang Widi nih Bang ya. Ketika saat itu lagi liburan gitu kan. Ya. Ke ujung genteng gitu kan, yang dimana ujung genteng merupakan salah satu destinasi yang bagus juga tuh wisatanya gitu. Wisatanya bagus dan ya untuk teman-teman semua yang bosan ke gunung kan bisa jadikan opsi ini ya Bang ya. Bisa. Apalagi udah dibuka di Ciletu kan tuh, orang-orang pada tahu kan. Yuk, jadi teman-teman semua yang cuma liburan yang nonton YouTube nih gitu kan, coba kita memberikan waktu luang ya untuk keluar menikmati sebuah keindahan Indonesia gitu kan. Betul, itu kan ujung genteng nggak terlalu jauh lah dari Jabodetabek lah ya, dari Jabodetabek ketimbang ke Jawa sana kan gitu betul. Ya. Udah deh deket-deket dulu ada lah. Banyak indahnya juga luar biasa gitu kan. Oke Bang. Sebenarnya gue ada pertanyaan. Yang pertama itu adalah nyokap lo tuh Bang ya. Iya. Itu kan ketika abang baru check in di hotel, kemudian coba mampir dulu mau ngeliat gitu rumah kan gitu. Rumah, dan itu kan saat itu juga abang bawa kuncinya. Tiba-tiba kan tuh ada nyokap tuh Bang. Ada nyokap. Dan nyokap lo juga bilang kayak pindah aja tidur di sini. Itu betul. Jadi kayak mengisyaratkan gitu Bang ya. Bener. Yang hal yang baik gitu Bang ya. Hal yang baik. Bener banget. Oh, dan ternyata pas ditelepon kan ternyata di rumah. Di rumah lagi kerja. Gitu Bang. Jadi kan nggak mungkin juga dong secepat itu pulangnya. Betul banget. Gitu kan. Oke, tapi ketika nyampe rumah, udah abang kepikiran lagi gak nyokap itu? Gue ceritain semuanya Bang. Apa kata nyokap Bang? Emang kamu ngapain? Dibilang gitu. Kayak kita sih ngobrol, gue sama nyokap gitu kan. Gue sering banget sharing tuh sama nyokap. Nyokap bilang, gue nih ngomong, Mah, si Dimas hilang. Ya nyokap nggak kaget gitu ya, karena asli situ kan. Oh. Terus apa lagi? Di rumah, teman-teman pada ngeliat ini, pada ngeliat itu, gue bilang gitu kan. Yang ngeliat pokoknya yang kita mah dari kecil nih. Kalau punya teteh-teteh udah diem aja kalau apa yang ngeliat. Oh, udah. Terus apa lagi? Kata nyokap bilang begitu kan. Ada perempuan di kamar mandi. Oh, si Eneng. Bunda tahu? Itu mah udah sering di situ. Itu ngelilit Bun. Gue bilang gitu kan. Dia ngelilit. Oh, udah sampai kelilit. Ya udah biarin, mau kenalan doang. Terus apa lagi? Digituin kan. Si Dimas yang hilang di pantai. Di mana? Dermaga, Mercusuar. Gue mikir kan, kok tahu?
Jadi kayak tahu semua gitu Tahu Bang semua. ya? Oh, iya, okay, jadi okay. gue bilang kan, kok tahu? Yang udah biasa di situ Pak. Oh. Oh, udah biasa. Ditanya langsung kan. Emangnya si Dimas ngapain? Main perempuan? Dia bilangnya nggak main perempuan. Dia cuma ngeliat perempuan. Pas udah nyampe pintu gerbang tidur. Oh, udah berarti memang udah dipantau dari luar dong. Ya udahlah nggak apa-apa, masih aman. Ya alhamdulillah aman. Oh ya udah. Oh, jadi semua diceritain lagi ke nyokap gitu Bang ya. Dan ternyata nyokap tahu tuh Bang ya. Semua. Tempat-tempatnya di mana gitu ya. Tempat-tempatnya. Oke, dan lokasi di mana tadi? Dermaga, mercusuar, terus main cewek ya gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang misalkan ada juga, kita tidak menyalahkan itu juga. Pasti adalah beberapa oknum Bang ya. Karena nggak mungkin juga di suatu tempat wisata pasti kita menemukan beberapa, ya mohon maaf ya, bukan gimana-gimana, ada tempat hiburan lah ya. Lah, pasti ada hiburan. Di situ karena kita aja kalau ke situ kayak ada tempat hiburan pasti ada kliennya. Pasti ada kliennya, maksudnya yang mampirnya gitu kan. Ada. Dia nggak mungkin buka kalau nggak ada yang mampir. Kalau buka berarti banyak yang mampir. Mungkin wisatawan gitu kan ya. Mampir karena di sana juga banyak turis juga gitu kan. Oke, jadi untuk teman-teman semua kalau mau jalan-jalan ya udah nikmatin aja pemandangannya gitu Bang ya. Terus juga misalkan lagi ombak pasang dan lain sebagainya, ya udah nggak usah dekat-dekat laut, apalagi laut kan emang yang kita tahu kalau pagi misalkan air pasang, sore surut atau apalah gitu ya gitu kan. Jadi ya lebih safety aja lah. Dan misalkan teman-teman juga nggak usah jauh-jauh deh ke Ancol juga kan pasti ada batas-batas tertentu Bang ya. Betul banget. Yang dimana ini harus cuma sampai segini aja, batasnya kan kelihatan misalnya bendera. Bener. Misalkan lewat dari situ udah kita tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Betul banget, kan gitu ya. Bukan berarti kita tenang ini ada yang orang buat nyelam itu tuh diving rescuer gitu kan, untuk orang-orang yang tenggelam gitu kan. Jangan mengandalkan seperti itu. Yang penting balik lagi niat kita ke tempat itu mau apa. Jangan niat jelek. Niat jelek aja walaupun kita gak kemana-kemana itu nggak boleh. Nggak boleh, betul banget. Gitu kan? Yang dekat-dekat aja itu nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya kehidupan sehari-hari niat kita jelek nih begini-gini itu udah nggak boleh di luar fitrah. Fitrah benar gitu, benar banget. Oke, dan ternyata alhamdulillahnya si Dimas juga ketemu Bang ya, dan dia tidak merasakan apa-apa kan satu tuh ya, cuma bayar tiket tidur udah deh, selesai dari situ. Jadi ya udah seperti itulah misteri Bang ya. Betul. Setiap tempat mempunyai ceritanya masing-masing gitu Bang ya. Setiap tempat mempunyai yang dulu mungkin cerita dari buyut nenek moyang gitu Bang. Dari buyut ke atas rumah sana. Betul, apalagi kalau orang tua kita kan pasti orang dulu tuh ya. Dulu pada paham lah ya kan. Benar. Nanti kalau ketemu ini jangan begini, nanti gini. Ya udah gitu aja. Dan itu dia benar pantangannya. Gitu Bang ya. Jadi udah namanya orang tua ngomong gitu kan, atau mungkin penduduk sekitar yang ngomong, ya udah dia karena dia tahu betul dia Bang, paham banget. Ya udah kita hargain aja. Gitu Bang ya. Iyain aja udah selesai. Iyain aja udah, nggak usah bantah apapun itulah. Kita kan adab sebagai manusia kan kita selalu menghargai Bang ya. Gitu Bang ya. Oke, mungkin Bang sebelum itu videonya Bang, Abang punya pesan nggak Bang dari dibalik pengalamannya Bang Widi ini? Buat gua pribadi, setiap dimanapun permisi, baca doa itu penting banget. Pokoknya jangan pernah aneh-aneh di tempat orang. Apalagi punya pemikiran atau hati yang pengen jelek gitu. Jangan deh, pokoknya. Kejadian banget udah dari teman gue gitu loh. Oke, makanya tadi kan ada namanya doa keluar rumah, doa perjalanan, doa masuk rumah gitu kan, supaya apa? Supaya kita terhindar dari setan-setan gitu Bang yang masuk ke pikiran, yang membuat niatan kita jadi buruk. Wah, benar banget. Setan itu kan emang ada, makanya kan auzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Emang setan tuh ada kan gitu. Jadi intinya lu dimanapun jaga adab lu deh gitu aja buat gue. Adab ya Bang ya. Adab lu deh. Kalau udah punya adab udah pasti dah panjang kesananya. Alhamdulillah. Gitu lah pasti. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang ya udah membagikan pengalamannya nih Bang ya. Saat itu jalan-jalan tuh Bang ya, di ujung genteng. Tapi teman-teman semua sebelum tutup videonya nih sekali lagi diingetin lagi,
Abis nonton video ini langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Widi yang yaitu tentang mereka. Jadi Bang Widi ini merupakan salah satu timnya yang hostnya itu Bang Febri yang telah menceritakan pengalamannya security. Jadi teman-teman semua yang belum nonton pengalaman Bang Febri host daripada tentang mereka, silakan aja tuh klik link yang di sebelah kiri sini gitu kan. Itu ceritanya epic banget sih, seru gitu kan. Oke, mungkin kita tutup aja kali Bang ya, ceritanya Bang ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Widi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau jalan-jalan ataupun kemanapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Oke Bang. Alhamdulillah. Bungkus.